Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan bahasan kita, yaitu bahasan Kitab Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata la tuqatil musliman wa zar ta'aman summa malakata rumu. Adi kudu nyampaikeun anjeun, kudu nyumponan anjeun al amanata kana amanat. La tuqatil ulah maehan anjeun musliman ka jama Islam, wahzar jeung kudu sieun anjeun to'aman kana kadaharan, suma malaka tuluy kana harta anjeun, tahrumu anu haram anjeun kana to'am sareng malak. Dalam bait ini ada 4 cabangnya iman, yaitu cabang iman yang ke-36, yaitu adaul amanah, menyampaikan amanah ila mustahiqiha, pada orang yang berhak menerima amanah. Apa amanah itu? Adalah titipan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, kepada yang haknya, kepada ahlinya. Wa qala Nabi sallallahu, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi aw wahidatun minhunna fal yatajawaz min huril ain haitsu syaa. 3 perkara yang apabila dimiliki oleh seseorang, 3 perkara ini atau salah satunya dari 3 perkara ini, maka silahkan untuk mengawini bidadari sebagaimana yang dia sukai. Ya, itu hikmah daripada menjalankan amanah. Jadi amanah ini wajib disampaikan, baik itu amanah daripada orang lain atau amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari amanah daripada Allah. Jangan jauh-jauh, semua anggota badan kita yang diberikan Allah itu juga merupakan amanah, supaya dipelihara, supaya betul-betul dipelihara dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 mata kita amanah dari Allah, 2 tangan kita amanah dari Allah, kaki amanah dari Allah, semuanya anggota badan kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang punya istri, istri juga amanah daripada Allah. Kalau suami istri punya anak, anak juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kelapangan di dalam rezeki, rezeki juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jabatan dari mulai ketua RT sampai presiden, itu juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman ya akan betul-betul memelihara amanah tersebut dan akan disampaikan kepada yang
berhaknya. Bahkan di dalam ajaran Islam justru yang paling berat itu adalah melaksanakan amanah. Ajaran Islam yang paling ringan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ajaran Islam yang paling berat adalah melaksanakan amanah. Tidak sedikit mereka yang tidak kuasa untuk menjalankan amanah di hadapan Allah, yang pada akhirnya celaka. Jangankan di akhirat, nanti di dunia pun orang yang tidak melaksanakan amanah hidupnya akan celaka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la amanatalah, wala zakata liman la amanatalah. Orang yang suka sholat pun, orang yang suka mengeluarkan zakat pun, kalau tidak melaksanakan amanah itu tidak ada artinya. Jadi amanah harus dijalankan. Amanah wajib disampaikan, wajib dipelihara, wajib dilaksanakan. Cabang iman yang selanjutnya yang nomor 37 yaitu tarku qatil adamin muslimin, meninggalkan membunuh anak Adam yang muslim. Kalau Allah Ta'ala wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqtulun nafsa lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu sekalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Rasul bersabda, a'zamul kabair indallah qatlun nafsi. Sebesar-besarnya dosa besar menurut Allah di sisi Allah adalah membunuh. Barang siapa yang membunuh dengan pisau umpamanya, atau gantung diri, atau menceburkan diri ke laut, membakar diri dan sebagainya, maka nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan sebagaimana yang diperbuat di dunia, sesuai dengan perbuatan di dunia bagaimana jalannya bunuh diri tersebut. Kalau bunuh dirinya mungkin secara gantung diri, ya di sana juga akan digantung selamanya. Atau dengan pisau, ya di sana juga sama. Balasannya seperti itu. Maka naudzubillah semua naudzubillah, jangan sampai terjadi pembunuhan di antara sesama muslim. Karena itu adalah termasuk dosa besar, bahkan sebesar-besarnya dosa. Cabang iman yang selanjutnya yang nomor 38, al-ihtiraju fil akli wasyurbi anil haram, menjaga makanan dan minuman dari barang yang haram. An Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq mengatakan, qala Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah jasadu ghadabi haram. Tidak akan masuk surga jasad yang tubuh dari barang yang diharamkan. Maka harus hati-hati
di dalam makan dan minum. Jangan sampai makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan, minuman itu harus halal. Karena kalau yang dimakan adalah yang diharamkan Allah, yang diminum adalah yang diharamkan Allah, bisa jadi amal perbuatan kita yang dilakukan bisa tidak jauh daripada apa yang dimakan oleh kita. Kalau banyak makanan haram, mungkin perbuatan, ucapan yang kita keluarkan akan banyak yang diharamkan oleh Allah. Cabang iman yang selanjutnya yang nomor 39, al-ihtiraju anil malil haram, menjaga daripada harta yang diharamkan. Kariba seperti riba, menipu orang lain, merampok, menggasap harta orang lain dan sebagainya. Jadi harus hati-hati dalam mencari harta itu. Jangan sampai mencari harta itu dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau harta kita dicari dengan jalan yang diharamkan, ya otomatis itu nantinya dimakan oleh anak istri, bahkan dimakan oleh orang lain, nanti akan mengakibatkan dosa. Semuanya akan mengakibatkan dosa kepada kita yang memberikan kasab daripada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masalah harta itu, dari mana harta itu didapat, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram, di mana harta itu diinfakkan, itu kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, mengaku iman kepada Allah, ya carilah harta dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai mencari harta dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ayat labal kasbal halal kajar'ah wa tijarah wa sanah. Maka wajib mencari kasab itu yang halal, baik itu menjadi seorang petani, pedagang, pegawai, baik di swasta, di negeri dan sebagainya. Yang penting jalannya adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, bait yang selanjutnya, wal jiya ma'dharfin wala wan qadanuhi anfik bima'rufin wa illa tasamu. Wal jiya jeung kana papaes, ma'dharfin sarta wadah, walahwan jeung kana alat heureuy, qad nuhiya nu dilarang naon lahwan. Anfik kudu ngainpakeun anjeun bi ma'rufin kana kasayan, wa ila jeung lamun teu anfik bi ma'rufin tak samu mangka dosa anjeun. Di dalam bait ini memuat 3 cabangnya iman, yaitu cabang iman yang ke-40, al-ihtiraju anil libasil muharram wa tajinil muharram wa durupil muharram, menjaga dari pakaian yang diharamkan, dari perhiasan yang diharamkan, dari bejana-bejana atau wadah-wadah yang diharamkan.
Jadi pakaian harus halal, perhiasan juga harus yang halal, perabot-perabot rumah tangga atau bejana-bejana juga yang kita punya itu juga harus yang halal. Fayarumu ar-rajulil baligi wal hunsa istimalul harir. Maka diharamkan kepada seorang lelaki yang sudah balik atau banci memakai harir, yaitu sutra, kain sutra. Wa ma aksaru harir waznan, atau sesuatu yang timbangannya lebih banyak sutranya daripada lain sutranya, atau sesuatu yang ditenun pakai benang emas umpamanya atau perak bagi laki-laki. Mimma dukiru syai'un bil urdi 'alan nar, sesuatu yang atau sesuatu yang disipu dengan emas atau perak. Wa yarum aidan al-dzakari wal subyan wal unsa wal saghiratan istimalu awani dhahab. Dan diharamkan lagi bagi laki-laki walau subyan, walaupun laki itu masih kecil, wal unsa dan perempuan, walau saghiratan, walaupun masih kecil, istimalu awan dhahab, memakai bejana-bejana dari emas wal fiddah dan perak. Baik itu memakai sendok dari emas, piring, gelas dan sebagainya yang dari emas itu diharamkan. Fayarumu ala wali saghirah tamkinuha min istiwa'i dzalika. Maka haram bagi walinya pun ya itu membiarkan anak perempuan itu memakai bejana-bejana dari emas dan perak. Bahkan memeliharanya pun sama. Wa yarum aidon iktinahu, memelihara seperti hanya sebagai pajangan di lemari umpamanya, tidak pernah dipakai, sama itu juga tidak boleh. Qala Nabi salaman labisal harir fi dunya albasallahu yaumal qiyamati sawaban minan nar. Barang siapa yang memakai harir, kain sutra bagi laki-laki di dunia, albasallahu yaumal qiyamah sawaban minan nar, maka akan memakaikan Allah kepada orang tersebut di hari kiamat pakaian dari neraka. Naudzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, man labisal harir fi dunya lam yalbas fil akhir. Orang yang memakai harir, sutra, ini laki-laki yang memakai sutra di dunia, lam yalbasu fil akhirah, maka memakai sutra di akhirat. Cabang iman yang selanjutnya wasyu'batu hadiyatu arbauna, cabang iman yang ke-41 al-ihtiraji anillah bil manhi, yaitu menjaga daripada alat-alat permainan yang dilarang, sekal kimar seperti lotre, wajamarot suara seruling, wasoparot trompet, otar seperti suara gitar dan sebagainya. Cabang iman yang ke-42 yaitu atawasud pinabakoti baina israf wal iktar, sigar tengah dalam memberikan nafkah yang ada di antara pemborosan, mungkin boros
dan ngirit lah kalau di dalam bahasa Sunda itu. Ada istilah ngirit. Qala ta'ala taj'alu, qala Allah ta'ala wala taj'al yadaka magulatan illa unuka wala tabsudha kullal badsi taqulu maluman mahsur, kata Allah. Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah terlalu boros. Maka itu akan membuat penyesalan. Jadi yang baik adalah sigar tengah, jangan terlalu ngirit kalau bahasanya, atau jangan terlalu longgar, boros. Karena boros itu adalah sebagian daripada pekerjaan setan. Wala tudu tadbiro. Kata Allah, wala tubaddiru tabdiro. Innal mubaddirina kana iwanas syayati. Yang suka menghambur-hamburkan harta itu adalah sahabat atau saudaranya setan. Bait yang selanjutnya, utruk wa amsikul lagilin wal hasad harim li irdil muslimin batas namu. Utruk kudu ninggalkeun anjeun, wa amsik jeung kudu nahan anjeun, kulagilin kana saban-saban munak-munak, wal hasadi jeung hasud. Harim kudu ngaharamkeun anjeun liirdil muslimina kana ngawiwirang jalma muslim kabeh. Pataslamu mangka salamat anjeun. Dalam bait ini musannif menerangkan bahwa bait ini memuat 3 cabangnya iman. Sebagai kelanjutan yang bait yang sebelumnya, ya, itu cabang iman yang ke-43. Cabang iman yang ke-43 ada tarkul gil wal hasad, meninggalkan dendam dan hasud, mundak-mundak. Al-hik wa wasamratul ghadab. Al-hikdu wa samratul ghadab. Mundak-munduk itu adalah buah daripada marah. Wa ma'alau kuatil ghadab, dan tempat kekuatan ghadab itu adalah qalbu, hati. Wa manau gilyanu damil qalbi, itu mana ghadab itu adalah menggolak ya, darah hati, ya. Di talabil intiqam, itu untuk mencari, ya, kemarahan, yang mengakibatkan kemarahan. Jadi hikdu ghadab, atau hikdu berasal dari ghadab, semuanya berasal dari rasa marah, lantas mengakibatkan hikdu atau dendam, juga hasud. Qala Nabi sallallahu, Nabi bersabda, al mu'min laisa biukudin. Orang yang beriman itu tidak pernah mempunyai perasaan dendam. Sumal hadul hasid, lantas yang dinamakan hasud itu adalah karatun nikmati, benci terhadap kenikmatan, bahkan senang kalau nikmat itu
hilang dari yang punya nikmat. Itu yang namanya hasud. Kalau orang lain mendapat nikmat, tidak senang, hatinya tidak senang. Kalau orang lain celaka, gembira. Itu adalah perasaan hasud. Maka yang mengaku beriman kepada Allah, jauhilah sifat hasud, jauhilah sifat dendam. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan mempunyai sifat dendam, tidak diperbolehkan mempunyai sifat hasud. Karena itu hanyalah dapat merugikan diri kita sendiri. Pernah ditanya iblis pernah datang ke Fir'aun, lantas mengetuk pintu Fir'aun, dan iblis lantas Fir'aun bertanya, siapa ini? Kata Fir'aun. Faqala, iblis mengatakan, lau kunta ilahan majahilta. Kalau kamu mengaku seorang Tuhan, tidak mungkin tidak tahu. Pasti kamu tahu, kata iblis. Fala madaulah qala, angkat tatkala di waktu iblis itu masuk, qala, iblis mengatakan kepada Firaun, atarif fil ardi man huwa syarrun minka, apakah kamu tahu di muka bumi siapa yang lebih jahat dari kamu? Kata Firaun, qala man huwa, siapa itu iblis? Iblis mengatakan, qala iblis al-hasid, yaitu orang yang suka hasud. Jadi orang yang punya sifat hasud lebih jahat daripada Firaun, kata iblis. Naudzubillah, subhanallah. Karena kata iblis, aku berada di muka bumi ini mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, ini gara-gara hasud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas cabang iman yang ke-44, yaitu man udamil muslimin, jangan sekali-kali membenci atau menghina, membenci orang-orang yang muslim, orang-orang Islam, baik itu di depannya atau di belakangnya. Qala Rasulullah, bihasbi mri'in minasyari ayah kira akhawul muslim. Cukup keburukan seseorang itu apabila seseorang itu mempunyai sifat menghina kepada saudaranya. Dia jangan sekali lagi menghina saudara kita, tetangga kita, karena itu diharamkan dalam agama Islam. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa arduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram, darahnya haram, hartanya haram, bahkan mencacinya itu juga haram. Tidak boleh menghina orang lain, karena siapa tahu orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Sebab manusia tidak layak untuk dihina, sebab semua juga mempunyai kekurangan dan punya kelebihan. Yang penting itu semua sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila menghina seorang muslim, menghina orang lain, berarti kita sama saja dengan menghinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh disepelekan, tapi harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Jangankan dalam ajaran Islam, jangankan dengan sesama muslim, bahkan dengan sesama manusia pun kita harus berbuat baik, kita harus saling menghargai, walaupun dengan berbeda agama umpamanya, itu harus berbuat baik. Jangankan dengan manusia, bahkan dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan semuanya. Di dalam ajaran Islam kita harus berbuat baik, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta.